sebuah pedang raksasa, teman-teman, yang jatuh dari langit. Konon ceritanya ini jatuh dari langit ya, dan langsung menancap di atas gunung. Ini sebuah fenomena yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya membuat kita penasaran untuk datang mereview, langsung menuju ke lokasinya. Oke, next kita akan menuju ke sana ya, di atas bukitan atau di atas gunung. Oke teman-teman, jadi kita saat ini sudah sampai di sebuah lokasi yang dimana di atas sana nanti kita akan review langsung menuju ke perbukitan ini yang harus menaiki beberapa anak tangga ya. Dan kita beramai-ramai ini di lokasi ini bersama rekan-rekan dari konten kreator Jawa Barat ya, untuk menuju ke sebuah puncak dari bukit ini yang di sana tertancap sebuah pedang yang berukuran sangat besar atau bisa dibilang pedang raksasa. Yang konon ceritanya pedang ini ada yang bilang ada suatu benda yang terlihat jatuh dari langit ya, berupa cahaya atau apa gitu, bahwa di situ di samping juga tempatnya dataran paling tinggi, dan juga ada mitos dan mistis yang berkaitan dengan tempat yang akan kita tuju ini. Jadi ini harus naik ya teman-teman, dan rerumputan di sini lumayan rimbun ya. Ada pegangan di sebelah kanan ini untuk pengaman supaya tidak tergelincir atau apa ya. Kita harus pegangan ini ya, pembatas besi. Oke, gitu terus ya penelusuran sehari ini di wilayah Jawa Barat ya. Nah seperti itu, sangat ekstrim juga ini, sehingga dipasang pengaman ya, ini tali untuk berpegangan gitu teman-teman. Nah seperti ini, untuk safety-nya memang harus berpegangan ya, karena ini tangga perundangnya licin, berlumut juga. Keren teman, sangat keren sekali ini ya. Oh. Alhamdulillah. Kayaknya belum separuh perjalanan deh, tapi sudah ngos-ngosan. Alhamdulillah. Nah ini bunga bambu teman-teman, ini adalah bunga bambu. Ada yang meyakini bahwa ini juga bisa digunakan untuk obat ya, tapi saya kurang paham. Kita naik lagi. Ini badan juga agak kurang sehat ini teman-teman, tapi kita tetap strong ya, tetap semangat. Ah ini agak landai ini jalannya, agak landai. Nah ini harus berobos. Alhamdulillah. Ini sudah separuh perjalanan Kang? Sekarang sudah sampai Kang, sebelah sana. Oh sudah sampai. Oh sudah sampai ya. Apa namanya Kang? Saya napas dulu, tarik napas dulu.
Oke, teman-teman ya. Sok, monggo. Jadi ini sudah hampir sampai ya Kang Mul ya. Iya, sudah hampir sampai. Sudah hampir sampai, dan ini kita coba sedikit bertanya pada Kang Mul, kan beliau yang bau rekso kalau orang Jawa mengatakan, yang menguasai wilayah dan tahu sejarah tentang adanya dari pedang yang ada di atas gunung ini. Insya Allah. Iya, saya pernah mendengar bahwa konon katanya ada penampakan atau cahaya yang jatuh dari langit. Itu seperti apa sih Kang Mul? Iya. Jadi memang viral ya di media sosial ketika ada masyarakat berjalan di jalan raya menuju Bandung Barat, terlihat ada satu penampakan gunung disebut Gunung Manik, berlokasi di Desa Citatah. Terlihat ada pedang yang seakan-akan menancap dari langit ya. Jadi memang untuk memvalidkan kisah dan juga fakta sebenarnya itu harus ditelusuri hingga ke dasarnya. Maka dari itu di sini akan terlihat pedang tersebut apakah memang benar betul pedang raksasa jatuh dari langit yang seperti membentuk cahaya yang terjun langsung ke area gunung yang berada di sekitar sini. Dan seolah-olah menancap di batu gitu ya. Menancap ke batu seperti itu. Dan di area sini juga di belakang layar tadi jangan menyebut bahwa ada petilasan atau tempat bersejarah. Apa namanya? Ya, disebutkan dengan Eyang Manik. Siapa beliau itu? Salah satu sesepuh terdahulu yang menjadi asal-usul nama di balik Gunung Manik itu sendiri. Di sini kan terlihat ya, ada tempat untuk bertawasul kan. Ya, ini kan sengaja dibuat ini untuk bertawasul ya? Ya, bertawasul untuk hadiah kepada Sahibul Maqam Tihadihul Maqbarah Eyang Manik, yang dimana petilasannya ini. Oh ini petilasan. Oh maaf. Jadi saya nggak tahu. Ini saya pikir apa ternyata ini sebuah petilasan yang memang sudah ditumbuhi oleh tanaman ya ini ya. Iya. Oh ini petilasan. Betul. Dulu ada dua di sini, cuma sudah hancur ya ini. Oh gitu. Ini hancur ini karena tidak adanya perawatan dan mungkin kepedulian daripada masyarakat untuk budaya leluhur itu yang saat ini kian memudar ya. Termasuk punden desa area sini enggak ini? Iya, betul. Punden desa ya. Betul. Dan sebagian pelaku ritual juga mencari ketenangan dan untuk mendapatkan sebuah apalah gitu ya, di tempat ini ya. Datang ke sini kita mengutip kata-kata Insinyur Soekarno ya. Beliau pernah berkata, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah leluhur. Iya betul. Salah satunya beliau ini adalah sesepuh di Gunung Manik, terutama di Jawa Barat, bahwa sosok beliau ketika syiar menyebarkan ajaran agama Islam ya patut kita hargai dan patut kita kenang akan perjuangannya. Adapun kita datang ke sini seperti kita apakah bertawasul itu hanya sebagian daripada bentuk adab ketika kita ziarah dan juga kita beruruk salam kepada ahli-ahli goib yang berada di tempat-tempat tersebut. Salah satunya Sahibul Maqam tersebut bernama Eyang Manik yang menjadi pelopor utama asal-usul daripada Gunung Manik itu sendiri. Untuk sosok daripada Eyang Kentri Manik sendiri, saya sempat mendengar cerita dari salah satu tokoh atau orang tua terdahulu di sekitaran kampung ini, yang konon awal mula sejarah daripada Gunung Manik ini yaitu diambil dari nama Eyang Kentri Manik. Untuk Eyang Kentri Manik ini, beliau itu adalah sosok jin ya, yang ketika menjelma ke dunia itu merupakan ular raksasa yang seperti naga, ular besar. Itu menurut sebagian cerita dari tokoh atau orang tua terdahulu di sini. Jadi, tapi untuk kebenarannya walau alam bisawab. Itu kan cerita folklore ya, masyarakat ya turun temurun, yang dimana yang Kentri Manik itu merupakan sebuah perwujudan dari ular naga raksasa. Ular raksasa seperti itu. Dan untuk gunung ini juga meliputi ke gunung yang di sebelah sana gitu. Jadi untuk nama Gunung Manik ini sebetulnya luas, dari puncak ini sampai gunung yang di seberang sana juga itu termasuk Gunung Manik. Cuman sayang ya sekarang kan sudah ada beberapa gunung yang memang udah diolah ya, diambil bahannya, kemudian ya kurang terjaga juga sih kelestariannya. Berarti ada sangkut pautnya dengan penampakan cahaya yang turun dari langit. Oh itu ya. Memang saya sempat dengar ada juga tuh cerita seperti itu. Kejadiannya itu waktu kapan itu? Itu ketika terjadi tsunami di Aceh itu kalau nggak salah 2004 ya, 2000 berapa? Kurang lebih dari 2003 atau 2004 Nah sebelum terjadi tsunami di Aceh,
ada keajaiban di luar nalar yang terjadi di gunung ini. Yang disaksikan warga Ya, langsung. itu ada salah satu sesepuh yang menyaksikan, katanya tepat jam 12 malam itu dari langit ada benda semacam meteor cahaya yang jatuh tepat di puncak Gunung Manik ini. Dan mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa simbol ini dibuat di sini. Mungkin ada kaitannya, Ada mungkin kaitan, gitu. dengan Mungkin kejadian juga itu. mungkin juga ada alasan tertentu dari Kopassus yang membuat simbol seperti itu di ya tepat di sini. Kalau kita lihat kan di sebelah sini banyak gunung yang lebih tinggi. Kenapa nggak di tempat lain gitu bikinnya? Mungkin ada historinya juga gitu. Jadi tidak serta-merta dibuat di sini gitu. Iya, saya yakin seperti itu. Ada sejarah, cerita, histori, baik itu dari Kopassus tersendiri maupun mungkin dari sesepuh orang tua terdahulu di sini. Itu ada mungkin seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, kalau misalkan ingin mengetahui pedang raksasa yang menancap dari langit ke Gunung Manik ini, panjenengan bisa langsung lihat secara langsung. Oke, siap. Terima kasih ya Kang Mulya sudah sedikit memberi penjelasan tentang keberadaan dari sebuah petilasan juga yang ada di sini, dan nanti kita akan mohon izin ya Kang Mulya, Kang Mul sebagai warga daerah, jadi kita pendatang di sini, kita mohon izin untuk mereview. Enggak apa-apa ya Kang Mul ya, kita review dekat ya. Oke, terima kasih. Oke, next kita akan menuju ke lokasi di mana sebuah pedang raksasa yang benar-benar tertancap di batu ya. Ini biar tidak penasaran, kita akan review langsung secara dekat. Dan ini kita sudah sampai di lokasinya teman-teman. Yang dimana dari bawah sana kita opening tadi, pedang ini kelihatan sangat kecil, tapi ketika sudah mendekat, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi ini benar-benar ukurannya sangat besar ya teman-teman, berukuran sangat besar, atau bisa dibilang ini pedang raksasa ya, yang benar-benar berada atau tertancap di atas gunung. Dan di bawah sana terlihat pegunungan area Jawa Barat, sangat indah sekali ya, agak sedikit tertutup mendung. Oke, dan kita akan mendekat seperti apa penampakan dari pedang yang berada di atas bukit atau di atas gunung ini. Seperti ini teman, sangat besar sekali. Nah teman-teman, jadi tadi kita openingnya dari sana tuh ya, kelihatan yang ada plakat merah itu, dan kita alhamdulillah sudah sampai di nih sebuah belati atau pedang yang berukuran sangat besar ya, bisa dibilang raksasa. Ini benar-benar ditancapkan ya di atas gunung seperti ini. Dan ini coba sedikit saya spill. Nah, ternyata ini ya diresmikan ya, atau dibuat pada tahun 28 Agustus 2004 ya, dari pihak Kopassus ya, yang berada di Desa Citatah. Ini sangat luar biasa sekali, dan alhamdulillah saya saat ini berkesempatan bisa datang langsung ya mereview sebuah sangkur atau belati ya, yang ukurannya sangat besar seperti ini. Ini yang sempat viral beberapa tahun yang lalu ya, sebuah pedang raksasa katanya yang tertancap di atas gunung. Nah, jadi tidak serta-merta ya pedang ini dibuat seperti tempat ini ya. Coba saya naik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah naik ya. Jadi ini tidak serta-merta, konon ada ceritanya bahwa warga sini tuh sering melihat cahaya yang turun dari langit ya, sinar gitu, dan tepat di tempat ini gitu loh. Nah, maka dibuatkanlah monumen atau pedang ini sebagai, saya ulangi lagi, sebagai tetenger atau sebagai tanda bahwa tempat ini juga termasuk tempat mistis yang tadi, di mana di sana ada petilasan yang babat darah sini ya, yang juga masih sangat diuri-uri sampai sekarang. Nah, seperti ini sangat luar biasa sekali ya, keunikan yang kita dapati di wilayah Jawa Barat ini ya, sebuah pedang raksasa yang tertancap di atas gunung. Oke teman-teman,
Untuk edukasi dan tuntunan kita kali ini saya kira sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun yang dalam video kali ini, karena saya sebagai manusia biasa menyadar luput dari salah, hilang maupun lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.